Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Rahayu. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Yang pertama, hakikat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis atau pembicara. Menurut Razak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mewakili gagasan atau pikiran yang disampaikan oleh pengarang, sehingga tergambar jelas dalam pikiran pembaca persis seperti yang disampaikannya. Menurut Manav, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pikiran atau perasaan penutur atau penulis secara lengkap dan akurat dan dapat dipahami secara mudah dan tepat oleh penyimak atau pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang A, kesepadanan struktur, B, kehematan kata, C, kesejajaran bentuk, D, ketegasan makna, E, kelogisan kalimat, F, kepaduan makna, G, kecermatan. A, kesepadanan struktur. Kesepadanan mengacu kepada keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Hal ini dapat dinilai dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contoh kalimat tidak efektifnya, bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Kalimat efektifnya, semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Contoh kalimat tidak efektifnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Contoh kalimat efektifnya, dalam membangun jembatan itu, kami dibantu oleh semua warga desa. Yang ketiga, beberapa kata penghubung intra kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan, tidak digunakan pada kalimat tunggal. B. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak diperlukan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah A. Menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contoh kalimat tidak efektifnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Kalimat efektifnya, saya tidak suka buah apel dan durian. B. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh kalimat tidak efektifnya, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Kalimat efektifnya, saya hanya memiliki 3 buah buku. C. Menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh kalimat tidak efektifnya, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Kalimat efektifnya, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Yang C. Kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat yang dibuat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Kalau yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan yang seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Contoh kalimat tidak efektifnya, langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat. Kalimat efektifnya, langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat. D. Ketegasan makna. Ketegasan atau penekanan adalah menonjolkan ide pokok dalam kalimat. Ciri-ciri penegasan kalimat efektif sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan kata yang ingin ditonjolkan maknanya di depan kalimat. Contoh kalimat tidak efektifnya, sudah saya baca buku itu. Kalimat efektifnya,
Buku itu sudah saya baca. Yang kedua, membuat urutan kata secara bertahap, sehingga akan menghasilkan makna yang lebih mendalam. Contoh kalimat tidak efektifnya, pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Kalimat efektifnya, pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata. Yang keempat, melakukan pertentangan atau perbandingan terhadap kata yang berusaha ditonjolkan dalam kalimat tersebut. Yang kelima, menggunakan partikel penegas seperti akan menghasilkan kalimat yang sesuai maknanya. Yang E, kelogisan kalimat. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Salah satu cara untuk membuat kalimat logis adalah dengan memperhatikan struktur unsur kata yang dibuat. Contoh kalimat tidak efektifnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat efektifnya, Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Yang F, kepaduan makna. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat yang padu yaitu yang pertama, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja transisi dan objek penderita. Yang contoh kalimat tidak efektifnya, Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Kalimat efektifnya, Andi membicarakan pengalaman liburnya. Yang terakhir, kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh kalimat tidak efektifnya, guru baru pergi ke ruang guru. Kalimat efektifnya, guru yang baru pergi ke ruang guru. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan. Kalimat tersebut harus memenuhi EYD yang tepat, mulai dari penggunaan huruf besar, tanda baca, ejaan yang tepat, memperhatikan kata baku, dan unsur-unsur yang sesuai EYD. Yang kedua, mempunyai subjek dan predikat. Kalimat efektif yang baik harus memiliki susunan yang sistematif yang terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Kalimat efektif tidak boleh menjelaskan secara bertele-tele dan membuang banyak kata. Karena jika kalimat tersebut terlalu boros kata, maka tidak termasuk dalam kalimat efektif. Yang keempat, tidak multitafsir. Pembaca dapat mengartikan kalimat yang disampaikan dengan baik, sehingga tidak ambigu atau kesulitan mengartikan maksud dari sebuah kalimat. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.